Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha? Tetap semangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Inti dari surat Al-Qasas adalah kita harus melestarikan alam semesta dan tidak merusaknya. Salah satunya adalah kita harus mengetahui cara makhluk hidup berkembang biak. Ya? Soleh dan soleha, apa ya jadinya jika salah satu makhluk hidup tidak bisa berkembang biak? Ya, betul. Makhluk hidup itu lama-kelamaan akan menjadi langka, bahkan bisa punah. Salah satunya adalah harimau Sumatera, yang saat ini keadaannya jadi langka karena terkendala oleh perkembangbiakan yang disebabkan oleh pemburuan harimau Sumatera yang begitu banyak. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hewan langka agar tidak punah dan tetap lestari. Sekarang yuk kita simak penjelasan Pak Guru tentang perkembangbiakan hewan berikut ini. Soleh dan soleha, ternyata perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, secara generatif dan vegetatif. Ciri-ciri perkembangbiakan hewan secara generatif, yang pertama, adanya perkawinan antara jantan dan betina. Yang kedua adalah pertemuan antara sperma dan ovum. Sperma berasal dari jantan, sedangkan ovum berasal dari betina. Lalu bertemu dan menghasilkan zigot. Zigot ini lama-kelamaan akan menjadi embrio atau yang disebut dengan janin. Lalu janin ini akan dikeluarkan oleh induknya dan menghasilkan individu baru. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi tiga. Yang pertama secara ovipar, yang kedua secara vivipar, dan yang ketiga secara ovovivipar. Nah, yang pertama secara ovipar. Perkembangbiakan secara ovipar disebut juga perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ciri-cirinya adalah yang pertama, hewannya tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua, hewannya tidak memiliki daun telinga. Dan yang ketiga, hewannya bukan termasuk sebagai hewan mamalia. Contohnya adalah bebek, ayam, dan burung. Yang kedua adalah berkembangbiakan secara vivipar atau berkembangbiak dengan cara melahirkan. Ciri-cirinya adalah yang pertama, memiliki kelenjar susu. Yang kedua, memiliki daun telinga. Dan yang ketiga, termasuk dalam hewan mamalia. Contohnya adalah sapi, kuda, dan kucing. Yang ketiga adalah perkembangbiakan secara ovovivipar, yaitu gabungan perkembangbiakan dengan cara melahirkan dan bertelur. Perkembangbiakan ini terjadi pada tubuh induknya. Setelah terjadinya pembuahan dan terbentuknya telur, telur ini tidak akan ditetaskan di luar perut induknya, tetapi akan ditetaskan di dalam perut induknya. Selanjutnya, induk ini akan mengeluarkan anak tersebut sebagai individu baru. Sekarang adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif, ini perkembangbiakan terjadi tanpa adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, melainkan terjadi pada tubuh induknya sendiri.
perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi 4. Yang pertama secara tunas, yang kedua fragmentasi, yang ketiga membelah diri, dan yang keempat partogenesis. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara tunas. Contohnya adalah hidra. Hidra mengembangkan tunasnya. Nah, setelah tunasnya itu tumbuh menjadi besar, lama-kelamaan tunasnya itu akan memisahkan diri dengan induknya dan akan menjadi individu baru. Selanjutnya adalah perkembangbiakan secara fragmentasi. Perkembangbiakan secara fragmentasi contohnya adalah bintang laut dan planaria. Bintang laut akan membelah menjadi 2 bagian. Nah, setiap bagian akan menjadi individu baru. Sedangkan planaria, dia bisa menjadi 2 bagian atau 3 bagian. Nah, setiap bagian ini, kepala, perut, dan ekor akan menjadi individu baru. Berikutnya adalah perkembangbiakan secara membelah diri, yaitu pada hewan yang bersel satu. Contohnya adalah amuba. Bagaimana caranya? Caranya adalah amuba membelah diri pada inti sel. Karena amuba ini memiliki satu inti sel, nah inti sel ini lama-lama akan mengerucut dan membelah menjadi 2 bagian. Nah, setiap bagian inilah akan menjadi individu baru. Yang terakhir adalah perkembangbiakan secara partenogenesis. Perkembangbiakan secara partenogenesis adalah perkembangbiakan di mana betina memproduksi sel telur dan berkembang tanpa adanya proses pembuahan. Contohnya adalah komodo. Nah, ternyata perkembangbiakan makhluk hidup sangatlah penting untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Semoga kita dapat menjaga makhluk hidup di sekitar kita agar selalu terawat dan tidak merusak habitatnya. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.